Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sifat Umum Manusia. Sebelumnya, perkenalkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Husnul Khotimah NIM 63, kedua Elva Nurul Husna NIM 35, dan Saiful Saleh Mahing NIM 46. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama dan yang kedua. Materi pertama yaitu perhatian. Apa sih perhatian itu? Perhatian merupakan suatu aktivitas manusia dalam berinteraksi yang melibatkan penginderaan manusia, di mana dalam proses tersebut biasa dikenal dengan istilah memperhatikan suatu objek baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam proses memperhatikan suatu objek, perhatian akan dikaitkan berhasil jika dalam prosesnya dilakukan secara intensif. Menurut beberapa para ahli, terdapat macam-macam perhatian meliputi untuk poin yang pertama yaitu macam-macam perhatian menurut cara kerjanya. Yang pertama, perhatian spontan, yaitu perhatian yang tidak sengaja dilakukan. Dan yang kedua, perhatian refleksi, yaitu perhatian yang sengaja dilakukan. Yang poin kedua, ada macam-macam perhatian menurut intensitasnya. Yang pertama yaitu perhatian intensif, yaitu perhatian yang banyak dilakukan oleh banyaknya rangsangan atau stimulus atau keadaan yang menyertai suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, perhatian tidak intensif, yaitu perhatian yang kurang diperkuat oleh rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai suatu aktivitas tertentu. Yang poin ketiga, ada macam-macam perhatian menurut luasnya. Untuk yang pertama yaitu perhatian terpusat, yaitu perhatian yang tertuju pada suatu objek yang sangat terbatas. Yang kedua, perhatian terpancar, yaitu perhatian yang ada pada suatu waktu akan terpancar pada objek lain atau tertuju pada macam-macam objek. Untuk materi yang kedua yaitu ada pengamatan. Pengamatan adalah suatu produk dari kesadaran dan pikiran yang merupakan abstrak yang dikeluarkan dari arus kesadaran dan kesan-kesan yang diterima sewaktu perangsang melalui indera dan perangsangnya masih ada. Sedangkan pengamatan secara umum adalah suatu peristiwa jiwa yang merupakan hasil daripada indera kita dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungan. Dengan adanya sifat pengamatan ini, manusia dapat mengenal dan mengamati lingkungan, sehingga dapat memanfaatkan dan mengendalikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanggapan dan variasinya. Tanggapan dapat diartikan sebagai respon dari aktivitas penglihatan dan pengamatan. Biasanya tanggapan juga dapat berupa tanggapan spontan atau yang sering dikenal dengan istilah refleks. Tanggapan ini biasanya sering terjadi di perkuliahan atau di kelas, yaitu pada saat proses belajar mengajar. Itu pada saat guru menjelaskan materi dan sesudahnya itu respon dari siswanya bertanya materi yang guru sudah jelaskan. Dan yang selanjutnya itu adalah tentang fantasi. Fantasi sendiri itu dapat didefinisikan sebagai aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang baru. Fantasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fantasi dengan mengabstraksikan, yang kedua adalah fantasi dengan mendeterminasikan, yang selanjutnya itu adalah fantasi dengan mengombinasikan, dan selanjutnya itu tentang ingatan. Ingatan sendiri merupakan kekuatan jiwa untuk menerima atau menyimpan, memproduksikan atau menginterpretasikan kesan-kesan. Ada 3 unsur, yaitu unsur yang pertama itu adalah tentang ingatan, yang kedua itu menerima kesan, yang kedua menyimpan, yang ketiga menyampaikan. Sifat aktivitas manusia yang selanjutnya yaitu berpikir. Pengertian berpikir sendiri itu adalah suatu tingkat hidup kejiwaan taraf tinggi. Berpikir itu dapat terjadi karena adanya kesadaran dalam diri manusia itu sendiri.
dengan kemampuan berpikir yang ada di dalam diri manusia itu yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena Allah menciptakan manusia itu adalah sesempurna-sempurnanya makhluk. Dengan manusia yang dapat berpikir, manusia dapat memajukan peradaban dan kebudayaan yang ada di bumi. Selanjutnya, menurut para ahli, pengertian berpikir itu adalah suatu kegiatan psikis untuk mencari hubungan dua objek atau lebih yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi. Menurut Meyer, proses berpikir secara normal meliputi 3 komponen, yaitu pertama, berpikir merupakan aktivitas kognitif yang terjadi di dalam perasaan seseorang yang dapat disimpulkan dari perilaku yang terlihat. Yang kedua, yaitu berpikir merupakan proses yang melibatkan manipulasi pengetahuan yang ada di sistem kognitif. Yang ketiga, yaitu berpikir itu diarahkan dan akan menghasilkan perbuatan yang dapat memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu perasaan. Perasaan itu lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungannya pula dengan gejala-gejala jiwa lain. Gejala perasaan itu tergantung pada 3 hal. Yang pertama yaitu keadaan jasmani. Keadaan jasmani seseorang itu mempengaruhi perasaannya. Ketika seseorang itu sakit, pasti perasaannya itu tuh tidak enak, lesu, tidak bersemangat, dan lain-lain. Berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang sehat pasti akan lebih bergembira, bersemangat, senang, dan tidak mudah emosian. Yang kedua yaitu pembawaan. Seseorang pasti memiliki cara yang berbeda untuk pembawaan. Contoh, ketika kita menyampaikan sesuatu atau cerita kepada orang lain, kita membawakannya itu dengan halus, akan berbeda dengan ketika kita pembawaannya itu dengan keras. Yang ketiga yaitu perasaan akan berkembang atau berubah saat mengalami sesuatu. Perasaan seseorang itu dapat berubah kapan saja dan karena apapun itu bisa. Contohnya ketika kita bangun pagi, pasti kita akan merasakan senang, bersemangat. Tiba-tiba ketika kita keluar dari pintu kamar, melihat keadaan rumah itu kotor, berantakan, pasti suasana hati kita itu menjadi bad mood. Itu sangat mempengaruhi. Jadi perasaan itu dapat dipengaruhi oleh semua hal. Yang terakhir yaitu motif. Motif adalah sesuatu yang ada di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Motif sendiri adalah tahap pertama dari proses motivasi, sehingga motif merupakan kondisi intern dan motif tidak dapat selamanya aktif. Motif itu akan aktif ketika diri kita atau diri kita sendiri itu berada dalam situasi yang mendesak. Kita menginginkan sesuatu, pasti muncul dari diri kita sendiri itu motif yang mendorong kita untuk tetap bersemangat, maju, untuk mencapai tujuan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk saya, kalian, dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.